Selamat datang di Virtual Spoiler. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan follow. Sebelum videonya dimulai, Mimin mau meminta tolong ke kalian semua untuk bantu channel ini agar bisa monetisasi dengan cara subscribe channel ini dan selalu menonton video terbarunya. Terima kasih. Kita lanjut ke videonya. Bab 98, Chapter 121. Sekarang giliranmu, bagian 3. Mata biru yang dipenuhi bintang. Pecahan-pecahan yang hancur mengeluarkan suara di langit malam. Perlindungan ilahi ular putih bersinar terang bersamanya. Dan tepat di depan, ada lingkaran sihir dengan retakan yang berantakan. Ini, di balik lingkaran sihir yang hancur, Geronimo berkulit pucat merentangkan kedua lengannya. Warna merah di bibirnya tampak jelas di atas wajah yang putih pucat. Flat. Sadar. Penglihatanku tidak bisa fokus dengan baik. Aku merasa sesuatu yang hangat mengalir dari dahiku. Sialan, suara August yang merangkak terdengar seperti berasal dari tempat yang sangat jauh. Saat penglihatanku perlahan kembali, aku melihat para elf berlari menuju Nidog. Berhenti, berapa yang kamu lihat? Ini berapa jari? Kuat, tajam, dan licik. Musuh terkuat yang pernah kuhadapi. Nidog seperti dinding raksasa yang tidak bisa dilewati flat. Aku tidak yakin soal jarinya, tapi setidaknya dia punya 3 kuku kaki. Baik. Bangun. August mengangkat flat dan menatap mata birunya yang bergetar tetapi tetap fokus. Ksatria muda ini belum kehilangan semangatnya. Dia memanjat. Lempar talinya. Teriakan menggema bersamaan dengan tali yang dilempar ke segala arah. Namun, hanya beberapa lusin elf tidak cukup untuk menghentikan laju brutal Nidog. Dengan auman Nidog yang mengguncang, para elf terhempas ke segala arah. Tali melilit leher, kaki, dan tubuhnya, tetapi tetap tidak mampu menghentikan Nidog yang dilanda kelaparan. Para elf yang menarik tali terseret tanpa ampun. Kamu bisa melakukannya? Setidaknya sekali. Mendengar kata-kata August, Flat segera memeriksa kondisinya. Zirahnya sudah setengah hancur, tetapi perlindungan ular putih masih bersinar samar. Pedang Rutiger berderit dengan gerakan yang mengerikan, tetapi ketajamannya belum hilang. Mungkin setidaknya aku masih bisa menjalankan peranku sekali. Kamu bisa memanjat pohon? Aku berasal dari kota. Kalau begitu, ini saat yang tepat untuk belajar. Mata August dan Flat tertuju pada tempat yang sama. Sesuatu yang mengerikan, memanjat pohon dunia di bawah cahaya bulan. Jeritan para roh yang terdengar dari atas terasa menyedihkan. Sekarang, para elf mengayun sambil berpegangan pada tali. Seorang ksatria tua dan seorang ksatria muda berlari di antara mereka. Keduanya meninggalkan tanah, menatap langit, dan tanpa aba-aba menutup mata kiri mereka. 2 bintang berkelip di belakang naga yang sedang naik. Kemarilah, bajingan. August yang tiba lebih dulu melompat ke dekat ekor Nidog dan menusukkan pedangnya. Meskipun bukan titik lemah, itu adalah bagian yang paling rapuh. Mungkin disinilah ia bisa menarik perhatian dan mengalihkan fokusnya. Pupil Nidog menyempit vertikal saat sensasi menyengat terasa dari belakang. TSK. Ekor yang datang dengan cepat itu menakutkan. Dalam kondisi harus berpegangan pada pohon dengan satu tangan, August menghindarinya sekuat tenaga. Woa! Ekor Nidog nyaris mengenainya. Namun duri-duri beterbangan melewati serpihan pohon dunia yang terus berjatuhan. August menghela napas, menatap serangan Nidog yang pernah ia alami sebelumnya. Aku heran kenapa itu tidak terlihat sebelumnya. Mata August yang terangkat bersinar biru terang. Tujuan mendeteksi kelemahan adalah menemukan jalur paling optimal. Matanya melihat sebuah jalur yang bersinar di antara duri-duri yang beterbangan. Itu adalah satu-satunya jalan untuk menghindari duri Nidog. Tubuh tua itu berderit di antara duri-duri jahat yang masih muda. Gerakan August yang menghindari duri lebih cepat dari anak panah terasa hampir seperti sihir. Flat mengikuti lengkungan itu dengan dorongan penuh. Dari atas Nidog, Flat melihat pergerakan August melalui mata kirinya yang tertutup. Auman naga dan getaran pohon dunia. Dunia yang bersinar di bawah cahaya bulan yang murah mendekat seperti panggung raksasa. Semua itu terukir dalam dunia Flat. Sekarang, Flat. Bayangan sisa August masih tertinggal. Sebelum bayangan itu menghilang, Flat meluncur turun ke arah kepala Nidog. Aku melihatnya. Meski samar seperti bayangan,
jalur itu benar-benar ada. Mata kanan Flat yang terbuka lebar mulai bersinar biru. Apa? Tanpa memedulikan kepanikan August, Flat menyerbu tanduk Nidok dengan tenang. Klang! Pedang Rutiger hancur. Mulut Nidok terdistorsi saat menatap Flat yang kehilangan pedangnya. Ejekan terhadap manusia. Namun manusia itu masih memiliki tujuan dan menatapnya dengan dingin. Manusia tidak berhenti. Meski sudah berderit, aku pikir itu akan bertahan sekali lagi. Itu satu-satunya jalan yang kulihat. Huaap, tangan kanan Flat mulai bersinar di antara pecahan pedang yang berhamburan. Sinar putih memancar dari tangannya dan menghantam mata Nidok yang rakus tanpa ampun. Coba tertawa lagi. Sensasi tebasan yang tajam. Senjata pendek yang justru terasa mematikan. Tanpa disadari, belati Jorge yang terhunus telah menembus mata Nidok. Kuaah. Akhirnya, jeritan kesakitan Nidok menggema di puncak pohon dunia. Ksatria bermata biru berhasil menorehkan cacat pada makhluk yang ditakdirkan sempurna. Itu adalah langkah Flat untuk menembus dinding raksasa yang menghalanginya. Mati. Aku adalah Flat dari Soara, tetapi juga Flat dari ganggang gelap. Flat tidak menyembunyikan kenangan kelam yang membentuk akarnya. Belati Jorge bersinar. Mata Nidok membelalak oleh satu gerakan Flat. Kuaah. Mati kau, bajingan. Dua naga saling mengaum, masing-masing membawa luka. Aku akan membunuhmu hari ini. Aku pasti membunuhmu. Oh tidak. Perlawanan yang menyakitkan semakin intens dan gerakan kebingungan semakin besar. August kehilangan posisinya saat Nidok bertarung dengan segenap kekuatannya. Ia bahkan kehilangan ruang untuk menyerang, dan tidak bisa lagi membantu Flat. Hati-hati, dengan satu peringatan, bintang yang membuka jalan bagi ksatria muda itu jatuh dari bawah pohon dunia. Darah merah gelap mengalir dari luka terakhirnya. Sialan. Flat tidak punya waktu memikirkan jatuhnya August. Mata Nidok menyala ganas ke arah satu-satunya musuh yang tersisa. Boom. Benturan. Ledakan. Pohon dunia bergetar tanpa ampun. Karena tidak bisa menyingkirkan Flat dari kepalanya, Nidok menghantam pohon dunia muda dengan tanduk tajamnya. Flat terguncang hebat, darah menyembur dari matanya yang pecah. Arg! Flat terombang-ambing seperti bendera, bergantung pada belati Jorge yang tertancap dangkal. Serpihan pohon dunia yang meledak dari belakang terasa perih. Bajingan! Belati Jorge terlalu dangkal meski sudah diusahakan sekuat mungkin. Seandainya ada pedang yang bisa menembus lebih dalam, tapi inilah batasnya. Kuaaang! Kepala Nidok menembus batang pohon dunia. Meski Flat bertahan sekuat tenaga, gagang belati yang licin oleh darah tidak bisa digenggam lama. Akhirnya, Flat terlempar dari kepala Nidok akibat guncangan yang terus-menerus. Sesaat, ia merasakan sensasi jatuh yang memusingkan, tangannya gemetar. Bagian dalam pohon dunia yang pernah ia lihat bersama gadis itu kini kosong. Pohon dunia dikosongkan untuk menerima cahaya matahari dan bulan hingga ke akarnya. Satu cahaya bintang jatuh menuju akar suci itu. Auman naga dari atas semakin menjauh dari pendengaran Flat. Udara di sekitar rambutku terasa dingin. Saat Flat berusaha membuka mata, yang ia lihat bukan mata Nidok yang garang. Di sinilah. Daun maple merah terang beterbangan. Yang menyambut Flat adalah pemandangan musim gugur di dalam batu ember. Apakah sangat sakit? Flat menoleh ke arah suara itu. Seseorang berdiri di bawah pohon maple besar. Meski hanya terlihat dari belakang, rasanya ia mengenal Flat meski belum pernah bertemu. Seorang ksatria muda penuh luka. Suara pria itu rendah. Aku sudah berusaha sekuat tenaga. Tapi tidak berhasil. Flat perlahan bangkit dan berjalan terpincang ke arahnya. Namun sejauh apapun ia melangkah, jarak itu tidak berkurang. Masih tidak berhasil? Seolah memang belum waktunya, celah antara suara itu dan Flat tidak bisa dijembatani. Apakah aku berjalan terlalu keras, tapi tetap tidak bisa mencapainya? Ksatria muda itu merasa sedih. Seberapapun aku mencoba, aku tidak bisa. Apapun yang kulakukan, tetap tidak berhasil. Seorang anak dari gang gelap menjadi ksatria dan melawan naga. Setiap langkah penuh kesabaran dan rasa sakit yang menusuk, tetapi di depan Flat masih ada dinding tinggi dan dunia yang luas. Ksatria muda itu lelah karena setiap kali ia memanjat lebih tinggi, yang ia dapatkan hanya segenggam kecil keberhasilan. Pria itu menggigit bibirnya mendengar suara Flat yang gemetar dari belakang.
Bagaimana caranya menghibur kesedihan karena tidak bisa memiliki sesuatu meski sudah berusaha? Aku tetap bangga padamu. Dunia ini lebih banyak berisi hal-hal yang tidak bisa kita lakukan dibandingkan yang bisa. Namun anak dari gang gelap itu tidak pernah berhenti meraih bintang yang menggantung di atas bengkel. Suara itu tidak bisa melupakan cahaya di mata anak itu saat itu. Aku bangga karena kamu terus menatap ke atas meski tidak ada yang melihatmu. Dunia lebih besar dan lebih kejam darimu. Namun kita tidak boleh lupa. Tempat yang kamu tatap akan segera menjadi duniamu. Apakah aku sudah cukup baik? Ya. Sangat berat. Aku ingin berhenti sekarang. Kamu sudah melakukannya dengan sangat baik sejauh ini. Kamu hanya perlu terus seperti itu ke depannya. Dengan setiap kata penyemangat, kepala ksatria muda itu terangkat. Aku sudah pernah melaluinya, jadi aku tahu betapa beratnya bagimu. Ksatria muda, kamu benar-benar luar biasa. Ya, kamu benar. Dengan kata-kata itu, suara tersebut melemparkan sarung pedang yang tergantung di pinggangnya ke arah Vlad. Pedang perak. Pedang Swordmaster yang memancarkan cahaya mulia. Ini, Vlad mengangkat kepala dan menatap sosok itu. Tanpa disadari, pria itu telah mendekat. Wajahnya tertutup bayangan, tetapi bibirnya terlihat. Ia sedang tersenyum. Jadi sekarang giliranmu. Daun maple beterbangan. Daun merah terang yang memenuhi pandanganku menyebar seperti melambaikan perpisahan. Sosok pria yang tersenyum di bawah pohon semakin menjauh. Giliranku. Runtuhnya fantasi berlalu bersama jatuhnya daun maple. Saat Vlad membuka mata lagi, yang ia lihat bukan pemandangan musim gugur, melainkan cahaya bulan malam ini. Bulan putih bersih bersinar di mata biru Vlad. Ah! Nidog akhirnya mencapai puncak pohon dunia. Mata rakusnya menyapu roh-roh muda yang bergelantungan di antara cabang-cabang. Nidog tertawa keras, seolah terhibur oleh ketakutan para roh muda. Mata kirinya telah hancur. Ekornya terpotong sebagian. Meski kondisinya buruk, itu tidak penting. Sekarang aku akan memanfaatkan potensi anak-anak itu dan menjadi lebih sempurna. Tidak seperti itu caranya. Saat itu, suara tegas melayang dari suatu tempat. Ada keberadaan yang mengejek dingin mereka yang ingin menjadi sempurna. GRRR. Ksatria bermata biru. Tatapannya terangkat seperti naga buas, tetapi yang ia genggam adalah pedang ksatria. Namanya melambangkan dua dunia yang tidak bisa berdampingan. Vlad dari Soara. GRRR. Nidog mengamuk liar saat melihat Vlad berdiri di hadapannya. Meski disingkirkan, ia selalu kembali menyatu. Naga muda bermata biru itu adalah bajingan yang sangat keras kepala. Turun dari sini. Bajingan. Di puncak tertinggi Ausurin, hanya ada Vlad dan Nidog. Tidak ada lagi yang menjaga roh-roh di belakangnya. Sekarang giliranku melakukannya. Sedikit lebih dalam. Vlad menarik napas panjang dan perlahan membuka mata kirinya. Dunia yang lebih dalam. Karena ia tahu itu bukan di matanya, tetapi di hatinya. Sekarang giliranku. Sekarang giliranku untuk melindunginya. Cahaya dari hati mulai bersinar bersama pedang perak. Huaa. Ah. Cahaya bintang meninggalkan roh-roh muda dan menyebar ke arah naga. Lebih cepat dan lebih kuat dari siapapun. Hanya dengan kehendakku sendiri. Menghindari tanduk tajam dengan langkah lincah yang diajarkan ksatria bermata satu. Aku menahan duri yang terbang cepat dengan berkat zirah dan perlindungan ular putih. Terima kasih sudah mendengarkan Virtual Spoiler. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya.